Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Junaidi, channel yang penuh motivasi, inspirasi, dan edukasi. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kisah Barsis atau Ki Barsiso. Langsung ke cerita. Pada zaman Nabi Musa, hiduplah seorang kiai ahli Taurat bernama Barsis atau sebutlah Ki Barsiso. Ia dikenal dengan kewaraannya, ahli kitab suci Nabi Musa dan ahli ibadah. Di kampung Ki Barsiso tak ada yang menanding kealimannya dan ketawajuhannya beribadah kepada Allah. Ki Barsiso memiliki banyak murid di majelis ilmunya. Ia kiai yang sangat disegani dan dihormati. Namun, Ki Barsiso merasa semua tingkatan ibadah serta makam keagamaan yang telah ia capai belum merasa cukup. Tawajuhnya kepada Allah selalu merasa kurang. Dia selalu mengeluh bahwa ibadah yang selama ini dilakukannya belum terasa cukup untuk bersyukur kepada Allah. Di tempat ibadah, Ki Barsiso selalu datang paling awal dan pulang selalu yang terakhir. Ia tak hanya menjalankan ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah dan zikir tak pernah ia tinggalkan. Seluruh murid dan masyarakat di kampungnya menghormatinya sebagai ahli ibadah dan orang alim. Suatu hari, muncullah seorang pemuda yang datang dari negeri antah berantah ke kampung Ki Barsiso. Pemuda ini sangat rajin beribadah, bahkan melebihi Ki Barsiso. Jika dulu Ki Barsiso yang datang paling awal dan pulang paling akhir, karena setelah ibadah ia teruskan dengan zikir-zikir yang panjang. Semenjak kedatangan tamu pemuda tersebut, pemuda itulah yang datang paling awal dan pulang paling terakhir. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan, konsistensi pemuda tersebut dalam beribadah semakin meningkat, dan hal tersebut tentu menjadi pusat perhatian para murid, warga kampung, dan terutama Ki Barsiso sendiri. Suatu ketika, saat Ki Barsiso telah selesai berzikir, pemuda itu pun belum menyelesaikan zikirnya di tempat ibadah itu. Ki Barsiso menunggu hingga pemuda itu menyelesaikan zikirnya. Setelah pemuda itu selesai, lalu Ki Barsiso mendekati pemuda tersebut dan menanyakan perihal apa yang membuat ia tekun beribadah dan sangat takarub kepada Allah. Wahai pemuda, di kampung ini hanya aku yang ahli ibadah dan ahli zikir. Tak ada seorang pun yang menandinginya kecuali semenjak kedatanganmu. Dari manakah engkau? Engkau masih sangat muda, namun aku begitu mengagumi ketakwaanmu itu, kata Ki Barsiso. Aku hanyalah seorang musafir. Aku hanya ingin beribadah. Tak ada satupun keinginanku kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, jawab pemuda itu. Apa resepnya? Aku ingin sekali seperti engkau, wahai pemuda, tanya Ki Barsiso. Ki Barsiso mendesak pemuda itu supaya memberikan resepnya agar ibadahnya kepada Allah benar-benar sempurna. Baiklah, jika engkau mendesak kiai, aku selalu meminum arak sebelum beribadah. Itulah resepnya sehingga ibadahku mampu mengalahkan ibadahmu, kata pemuda itu. Bukankah arak itu memabukkan dan haram hukumnya, kata Ki Barsiso. Benar kiai, tetapi jika untuk beribadah tidak apa-apa, jawab pemuda itu. Baiklah, aku akan menuruti nasihatmu. Lalu dari mana engkau mendapatkan arak itu? Aku ingin sekali tingkat ketawajuhanku beribadah kepada Allah menjadi sesempurna mungkin, kata Ki Barsiso. Di kampung seberang, tepatnya di sudut jalan itu, ada warung yang menjual arak. Aku selalu membelinya dari sana, kata pemuda. Sehari setelah percakapan dengan pemuda itu, Ki Barsiso menuruti nasihat si pemuda. Ia pergi ke kampung seberang dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi sambil menutupi wajahnya. Sampailah ia di warung yang dituju. Warung itu terbiasa tertutup karena menjual arak. Ia bergegas masuk ke dalam warung tersebut yang tengah sepi.
Si penjaga warung seorang wanita yang kebetulan ayah dan ibunya tengah pergi. Sontak wanita itu kaget dengan kedatangan Ki Barseso karena ia sudah terkenal seorang kiai dari kampung seberang. "Ada apa gerangan?" kata pemuda itu. "Aku mencari arak," kata Ki Barseso. "Bukankah engkau seorang yang terpandang?" tanya wanita itu. "Aku ingin meminumnya demi untuk beribadah kepada Allah," kata Ki Barseso. Setelah terjadi percakapan yang cukup lama, akhirnya wanita itu mengabulkan keinginan Ki Barseso. "Baiklah, tunggu, aku akan menyiapkannya dan membungkusnya di kantong," kata wanita itu. "Tidak usah, aku ingin langsung meminumnya di sini. Aku tak ingin membawa-bawa arak itu, malu karena ketahuan orang," kata Ki Barseso. Akhirnya Ki Barseso meminum arak itu. Setelah beberapa saat, reaksi dari arak itu memuncak. Ki Barseso hilang kesadaran, lepas kendali dan kontrol. Dalam kondisi seperti itu, Ki Barseso menatapi wanita si penunggu warung. Di tengah kesadaran yang lepas kendali, Ki Barseso akhirnya memperkosa wanita itu. Tak lama setelah kejadian itu, ayah dan ibu dari wanita itu datang dan kaget atas apa yang terjadi. Ki Barseso sangat panik. Akhirnya Ki Barseso membunuh mereka. Dalam keributan serta huru hara itu, terdengarlah kejadian itu oleh orang-orang kampung. Ki Barseso dikejar dan tertangkap. Masyarakat tak mempercayai bahwa pelakunya adalah seorang kiai, tak lain adalah Ki Barseso. Ingar-bingar serta karut-marut keadaan membuncah. Para murid Ki Barseso masih setengah tak percaya jika pelakunya adalah gurunya. Masyarakat pun demikian, apalagi orang-orang di kampung Ki Barseso. Mereka tak menyangka pelakunya adalah seorang alim, ahli ibadah dan terkenal kewaraannya. Sebagai hukumannya, masyarakat menyalib Ki Barseso dan diletakkan di bibir simpang jalan. Di tengah tubuh yang lemah tak berdaya, Ki Barseso hanya bisa memandangi jalan, meratapi atas apa yang telah terjadi. Ia benar-benar ingin bertobat, namun apa daya, tubuhnya tak kuasa bergerak karena disalib. Dalam kondisi seperti itu, lewatlah pemuda yang dulu menyarankan kepada Ki Barseso untuk meminum arak jika ingin lebih takarub kepada Allah. "Wahai pemuda, siapakah engkau sebenarnya?" tanya Ki Barseso. "Wahai kiai, ketahuilah sesungguhnya aku adalah setan. Aku berubah wujud karena aku terobsesi ingin menggodamu dan menggelincirkanmu kepada jalan yang sesat," kata pemuda yang sesungguhnya adalah setan itu. "Astagfirullahaladzim," kata Ki Barseso. "Jika engkau berkenan, aku bisa menolongmu melepaskan engkau dari salib itu, agar engkau bisa bertobat kepada Allah atas apa yang telah engkau lakukan itu, Ki Barseso. Namun ada satu syarat," kata setan. "Baiklah, apa syaratnya?" kata Ki Barseso. "Engkau harus menyembahku dulu, baru aku akan melepaskanmu dari salib itu," kata setan. "Bagaimana aku bisa bersujud padamu untuk menyembah, sedangkan aku tak berdaya dalam keadaan disalib seperti ini," kata Ki Barseso. "Mudah saja. Engkau cukup mengedipkan matamu sebagai tanda bahwa engkau bersujud dan menyembahku," kata setan. Lalu Ki Barseso menuruti lagi perintah setan itu. Namun sangat nahas nasib Ki Barseso. Pada saat ia mengedipkan matanya sebagai tanda bahwa ia bersujud dan menyembah setan supaya ia bisa dilepaskan dari salibnya, sehingga nanti jika telah lepas, Ki Barseso akan bertobat kepada Allah. Datanglah Israel mencabut nyawanya. Dengan demikian Ki Barseso tak sempat bertobat kepada Allah, dan di akhir ayatnya ia menyembah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa jangan mengikuti godaan setan yang terkutuk. Dan mungkin cukup sekian cerita Ki Barseso ini, bahwa kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran
apa yang diperbuat oleh Ki Baraseso. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.